Anda terpilih didapuk menjadi sutradara terbaik. Wih, keren, mantap, tepuk tangan dulu dong. Setelah sekian lama saya pegang piala lagi. Setelah sekian lama jadi sutradara terbaik. Iya. Filmnya? Filmnya judulnya Gamadi, Pusaka Terakhir. Juara nggak? Enggak. Kok bisa? I don't know. Selalu kalau misalkan kita ngomongin Garut tuh di Garutnya sendiri sok terkenal. Benar nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, podcast kembali nih setelah sekian lama. Dan kali ini sangat spesial karena kita sudah ketemu dengan Next Carlos. Oke. Terima kasih Next. Waduh. Next Carlos sudah bisa hadir bisa. Portable nih. Jadi kemarin gue kan sering tuh nonton di YouTube. Next Carlos mirip banget ya sama si Ardi ya gitu kan. Bener sih ya. Kita mah ada lancar jobnya. Kalau dia makan terus kali bikin konten berapa gitu viewsnya kan. Ya tapi kan mudah-mudahan aja kita sama ya. Amin. Oke, ya, next. Kali ini kita sudah kedatangan Ardi Sip-Sip. Sip-sip. Ardi Sip-Sip ini kalau gue bilang apa ya? Spesialisasi dia terlalu banyak nih. kerja lo apaan sih? Segala dikerjakan lo aya yang bisa dikerjain ya udah. Oke, nah ya berarti KJ. Kalau yang in-house di dekorasi sih Om. Dekorasi. Nah, Oke. sama teman Om lah gitu kan. Oh, Bapak udah enggak di Malang Garut lagi ya sekarang? Oh iya. Di Malang Garut saya terlalu liar, Pak. Di Depak sama Anda. Aduh. Wah, bahaya. Ini enggak. Sesi curhat nih, lokasi curhat nih. Enggak sih. Di dekor. Terus habis itu in-house di dekor, terus sisanya sih sebenarnya ya karena saya emang hobi di dunia videografi ya di situ Om. Cuman ya kerja sama siapapun termasuk sama Om juga kan. Videografi. Terus habis gitu MC udah mulai dikurangin karena nggak tahu sih feel-nya agak-agak kurang ini aja sih. Di wedding saya nggak terlalu berhasrat aja Om gitu. Kalau dulu kan lebih ke event emang. Nah kalau bukan nggak pengen, cuman ya ke wedding nggak terlalu berhasrat gitu. Beda kalau di MC event berarti ya? Iya kalau di event kan Om tahu sendiri kan saya kalau udah. Oke, MC event. Nah terus kalau musisi ini udah pensiun ya berarti ya? Sama sekali udah nggak nyanyi. Udah nggak? Ya. Kamu kenapa? Ini apa? Sobat Insap nih. Sobat Insap. Enggak gitu juga sih. Iya, enggak apa-apa belah bagus. Nah, terus berarti udah kayak gitu udah ada dekor, videografi, terus MC emang udah enggak. Berarti total cuman di dua ini yang sebenarnya ya dua itu tapi aja sih. Selain itu juga perasaan ada aja gitu. Apa kalau misalnya gue lihat kerja lagi. Ini kalau misalnya kayak di anak-anak prediksi nih, prediksi yang gergon nih. Udah kayak Surya nih, disebutnya dia El Kerabat. Kerjaan apa aja diembat kan. Ya gitulah Om, kalau udah berkeluarga kan kita udah punya tanggung jawab tuh. Udah gak milih-milih ya? Udah gak milih-milih, maksudnya tetap pilih-pilih gitu. Cuman ya jelas lah halal haram tetap ya pasti gitu loh. Terus juga ya yang sesuai passion apa enggak gitu. Oke. Ini jadi sebenarnya kan dari dulu niatnya di awal podcast itu kan gue bakal ngundang tuh Ardi tuh sebagai tamu pertama sebetulnya. Cuman waktu itu juga mikir kalau podcast juga ngobrol apaan gitu kan. Karena kita udah terlalu sering ngobrol di luar kamera kan. Kita teman berantem lah. Jadi udah mau diobrolin juga apaan gitu kan. Nah cuman ya kemarin nih yang terbaru nih kan. Terbaru di Garut rame ada festival film pendek yaitu Sepriangan Timur atau Jawa Barat sih sebetulnya. Priangan Timur sih. Priangan Timur. Tapi kalau itunya festival film pendek Jabar 11. Tapi ada Priatimnya Priangan Timur karena memang Garut, Tasik sama iya itu sekitarnya kan. Dan Anda terpilih didapuk menjadi sutradara terbaik. Wih, keren, mantap, tepuk tangan dulu dong. Setelah sekian lama saya pegang piala lagi. Setelah sekian lama jadi sutradara terbaik. Iya. Filmnya judulnya Gamadi, Pusaka Terakhir. Juara nggak? Enggak. Kok bisa? I don't know. Setahu saya kan. Siap. Kalau ada sutradara terbaik, itu berarti dipilih dari film yang juara pertama biasanya gitu kan. Ibarat kalau misalnya di pertandingan olahraga tuh pemain terbaik tuh pasti dari tim juara dong. Iya, man of the match. Iya kan? Yang man of the match itu pasti tim yang juara. Nah, kemarin dapat sutradara terbaik, terus apalagi? Editor Terbaik.
Tapi filmnya nggak menang. Nggak menang. Kedua, ketiga. Ya nggak ada juara 1, 2, 3 untuk filmnya. Oh, film jadi terbaik berarti. Film terbaik aja. Nah, tapi nggak masuk film terbaik juga. Nggak masuk. Jadi kan mekanisme penilaian kita nggak tahu. Maksudnya oke lah ada memang di webnya kalau nggak salah dan segala macam. Terus ada juara kategori dan segala macam. Cuman memang tidak ada film 1, 2, 3 gitu. Hanya film terbaik gitu. Film terbaiknya dari mana tuh? Judulnya Wapda, tapi saya kurang ini sih karena ya itu saya juga sebenarnya kan emang in-house kerja di dekorasi agak lumayan tuh Om. Jadi nggak terlalu kepo gitu, meskipun tetap penasaran sama hasilnya gitu kan, namanya kita berkarya gitu. Iya, cuman gue yang nggak terlalu merhatiin kayak pesaingnya, termasuk yang cukup kisruh juga di komen itu dan segala macam, gue nggak terlalu mantau sih gitu. Iya, karena emang kemarin dibalik dibalik misalnya kesukses. Jujur sebenarnya saya juga nggak tahu dan karena emang nggak ikut-ikutan, cuma tahu oke si Ardi ikutan, aku udah komen kan, oh ini udah pasti juara pertama nih, gue bilang kan. Iya, itu support juga sih tuh, banyak banget komen di YouTube saya. Terus pas ternyata tahu bahwa jadi sutradara terbaik, terus editor terbaik dapat, berarti gue bilang ini film terbaik dong gitu kan. Terus pas lihat lagi, terus lihat postingan kan filmnya nggak dapet, cuma dapet ini. Kok bisa gue bilang. Nah kalau yang si juara itu dia dapat kategori apa lagi selain yang film terbaik? Dia dapat juga tapi saya nggak tahu, lupa. Enggak, sutradara terbaiknya enggak. Sutradara terbaiknya ya saya. Dia nggak dapat. Apa sound terbaik atau pemeran terbaik gitu? Pokoknya dia emang dapat 2 kategori yang film Wapda itu. Atau bagi-bagi kali ya tuh, kayak gimana? I don't know. Karena kemarin juga. Jadi setelah beres, kita tahu si Ardi juara nih, menang gitu kan. Barulah dapat bocoran-bocoran dari orang. Oh itu banyak ini katanya kan, banyak yang tiba-tiba ramai. Saya mengundurkan diri lah atau apalah gara-gara ada yang nggak masuk di 15 besar, tapi masuk di, itu beneran, emang bener. Beneran. Jadi setelah gue dapat informasi dari teman-teman juga. Jadi katanya dia nggak masuk di 15 besar, tapi tiba-tiba masuk di 7 besar. Itu udah jelas aneh banget. Oh, tapi ada 7 besarnya dulu sebelum 5 besar? Sebelum 5 besar ada 7 besar, itu ada postingan. Dan kalau nggak salah yang rame postingan itu di yang pas pengumuman 7 besar. 7 besar. Karena ada yang, lah kok di 15 besar nggak ada, tapi 7 besar ada gitu. Semua kan pasti tertuju ke situ gitu. Ini apa? Wild card atau apa gitu? Apakah diterangkan sebelumnya dan bla 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 ya? Memang nggak ada informasi gitu. Tapi kebetulan ya memang ya alhamdulillah film gue masuk gitu di situ. Jadi nggak peduli lah yang lain lah gitu. Bukannya gue juga nggak peduli, ada juga dorongan kayak udah mengundurkan diri dan segala macam. Cuman kan ya apa gue harus nyerah gitu. Terus semua harus balik kanan gitu. Menurut gue sih enggak gitu. Gue sih coba maju aja gitu dengan apa ya, berharap banyak juga enggak, karena ya tapi ya udahlah, go with the flow aja. Sebenarnya kemarin juga nggak dapet juara pun nggak apa-apa, karena yang paling basic yang gue pengen terima adalah apresiasi, dan teman-teman sangat mengapresiasi film gue, bahkan dari Baca Cep sekalipun gitu. Itu buat gue sebenarnya udah cukup. Jujur ya kemarin ya alhamdulillah gue dapat bonus ya, sutradara terbaik sama editor terbaik. Tapi justru setelah gue bikin itu Om, yang gue rasakan justru lu bikin itu dan bla bla bla. Jadi kebuka lagi gitu loh. Kebuka lagi next apa namanya ya? Kemungkinan gitu. Itu yang paling penting justru buat gua gitu. Gua enggak mau yang kayak ngeributin nggak dapet juara dan segala, meskipun ya tetap gue berharap ya namanya juga. Iyalah, yang namanya lomba bikin film tuh ya ada. Yang namanya lomba kan lu pasti menang dong. Betul. Terus ada misalkan ada juara sekian nominal segala macam gitu. Tapi kan itu nggak segalanya Om. Terlepas dari itu gue justru berharap, dan alhamdulillah itu gue dapetin gitu. Ada respon dari sutradaranya. Ini dari Baca Cep secara langsung ya. Ada dari sutradara yang udah kawakan lah bikin kayak action dan segala macem, itu gue di respon gitu. Wih, itu aja udah seneng banget Om gitu buat gue yang memang baru pertama ya nggarap film action gitu. Itu udah gua mah alhamdulillah dengan itu aja udah alhamdulillah. Dan gua ngobrol sama si Rio untuk DOP-nya sekaligus editor, bahkan ke dia secara langsung tuh ada kayak next ya. Alhamdulillah. Buat gue sebenarnya itu udah alhamdulillah banget gitu. Jadi sebetulnya kemarin, tapi setelah ada pertanyaan yang di 7 besar tuh ada penjelasan nggak langsung dari? Nggak ada. Setahu gue nggak ada ya. Nggak ada secara formal diinfokan dan segala macam. Setelah itu ada postingan 5 besar dan
Bukan 5 besar. Ya 5 besar terus pengumuman pemenang yang pas malam puncak itu ada di posting. Garut sendiri ada berapa sih yang masuk di final? Itu ininya gua Om. Jadi gua enggak terlalu kepo memang. Enggak, maksudnya dari itu kan ada 5 nih misalnya. Itu Garutnya cuma lu doang atau? Gua enggak tahu. Itu maksudnya Wapda dari mana gua enggak tahu, bukannya enggak tahu bukan nggak mau kepo gitu. Bahkan gue belum tonton semuanya karena ada beberapa kesibukan sih gitu. Tapi so far emang ya ada beberapa yang pas gue lihat trailernya emang oke lah gitu. Sebetulnya kemarin iya kan ada juga anak magang di sini juga pada ikutan katanya. Oh iya. Pada ikutan. Diundang sana gitu. Enggak diikutan pas ketika ikutan lombanya itu kan karena mungkin kan perjalanannya kan lumayan nih, misalnya kan gue juga sempat disuruh kan kasih tahu dong ke teman-teman komunitas film gitu. Cuma memang nggak terlalu berminat kalau kemarin gitu kan karena ya udahlah nantilah mungkin kalau misalnya beda, kalau dulu kan kita punya tim banyak lah gitu. Kalau sekarang enggak. Nah, satu sisi memang tapi tetap apresiasi ya dengan adanya festival atau lomba yang seperti ini. Bagus apa enggak sih sebetulnya kalau ada yang kayak gitu? Iya, bagus lah Om. Jadi tolak ukur, paling enggak jadi pada mau bikin. Meskipun apa ya? Ya kalau gue sih dari dulu kan bikin-bikin aja sebenarnya ya. Cuman kebetulan karena ini ada festival film Jabar dan kebetulan saya beberapa kali kerjasama dengan Kang Cecep pun kan masih saya di Melong Garut dulu gitu kan. Kerja sama Mbah Cecep di eventnya yang Kasundan dan segala macam. Terus saya ngelihat potensi di situ gitu kan. Ngelihat potensi, oh ini tentang asli Om, ini tuh kayak yang apa ya, bisa dibilang bukan niat banget gitu. Pas mau ke GCH tuh kan ada pelangnya gitu kan. Apa gue ikutan aja ya gitu kan. Terus gue ya itu keingetan sama anaknya Mbah Cecep kan tuh main di Gundala juga. Terus apa dan segala macam. Pas gue cek. Siapa sih dia namanya? Faris yang ya? jadi awang apa gitu di Gundala dia main juga. Oke. Nah terus gua chat gitu kan, gua izin permit ke Abah, Mbah Cecep, Bah saya mau bikin karya dan bla ini untuk Cecep sendiri gimana support? Masya Allah support banget. Gua sama Rio itu bener-bener blank masalah action dan segala macam. Ya dari beliau lah gitu. Sampai ke koreo ya gini. Kalau koreo emang mereka udah jago. Gua nggak urus ya gitu. Maksudnya koreo dia udah jago banget. Tapi kan untuk teknis kayak misalkan gambarnya harus gimana, terus proses pengambilannya harus gimana dan segala macam, itu alhamdulillah kita dikasih input juga. Dikasih input Om, bener-bener baik banget udah Mbah Cecep tuh, maksudnya wah iya kalau ibarat kata gue langsung syuting mah gue juga mungkin agak itu kalau ada kategori pemain film figuran terbaik atau cameo terbaik, Kang Cecep harusnya masuk. Harusnya itu aja loh Om, saking maksudnya dengan kelas dia ya udah. Dan dia mau in frame loh. Dia mau in frame ya. Dengan kelas dia yang udah internasional, gue internasional, dia dengan someyahnya karena saya harus menyambungkan cerita ya. Maksudnya oke lah, memang saya nggak terlalu concern sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, gue pengen nunjolin silat itu doang, gue bilang. Oh iya, yang makanya bikin ceritanya gimana tuh berarti tuh? Brainstorming sih, saya Rio sama istrinya Rio gitu. Makanya yang nulis naskah tuh si Alisa. Jadi kita akhirnya bagi-bagi porsi gitu kan. Terus karena si ceritanya harus ya kita sambungin lah gitu ya. Dibikin biar nggak ibarat katanya nggak ngasal banget. Kita ramu ceritanya dan harus ada in frame itu. Masya Allah Abah mau aja gitu. Ya maksudnya bukan mau aja, bahkan menawarkan diri gitu. Ya maksudnya saya minta nih gitu. Ayo mangga Kardi kata. Tapi Mbaknya itu aduh izin tapi kena bayar sama gitu. Aduh Masya Allah emang baik banget Kang Cecep. Asli hanya apa ya, saya hanya modal soan aja gitu. Sesalaman gitu. Cuman ya alhamdulillah kan ini ya ada berkahnya gitu ya. Maksudnya ada kita dapat ya ada uang tunai dan segala macam lah gitu ya. Nantinya memang kita mau syukuran dan segala macam lah. Ya sebenarnya ya paham lah, bukan berarti tidak mengartikan sebuah nominal uang gitu kan. Cuman ya sama Kang Cecep kan kita juga memang udah lama ya. Dari dulu ketika setiap ada event kita coba ada Kasundan apa yang pas gitu. Kita Cahaya Pila opening kemudian tahun baru kan dari situ kan saya tuh pengen ngangkat banget loh Kasundan di
di event di anak-anak gitu kan, pas kita di Melong Garut kan beberapa kali saya undang kan mereka gitu. Dan dia kan udah 2 kali juga kan bikin event yang Kasundan Silat Internasional itu. Yes, 2 kali, harusnya ketiga itu di tahun ini, cuman lagi Covid gini Om, jadi rencana di 2021 gitu. Nah impactnya sih yang lu harapin apa sih dari misalnya kemarin ada festival dan kalau misalnya lu bilang kalau festival film itu memang bagus, baik, impactnya apa sih yang diharapin? Beres dari jujur gue langsung terangsang lagi Om, gue langsung pengen bikin lagi gitu, entah itu web series nanti dengan siapapun yang mau nginvest mungkin, atau misalkan gue bikin ibarat kata ngeluarin duit sendiri dan segala macam, jadi pancingan banget sih. Gue jadi pengen, karena sebenarnya dari dulu ini mimpi gue gitu Om. Jadi selama gue dari dulu kuliah dan segala macam gitu emang. Nanti di Portable kan ada web series nanti. Ayolah. Kan tinggal lu bikin produksinya kan, yang kayak gitu. Kita bikin kalau kita kan misalnya dari ini pihak PH yang bikin, nanti kita dari kalau mau bareng-bareng. Intinya sebenarnya gini, nggak tahu ya. Banyak orang yang bilang gini, Jan, jiwa lu tuh masih gitu kudu mau Garut-Garut. Wae sih. Kunaon sih kudu aya Garut-Garut wae gitu. Ya. Karena gara-gara Melong Garut brainstormingnya terus nempel gitu. Aduh Om, itu banyak banget yang menyayangkan saya tiap ketemu orang. Om, kunaun sih Melong Garut? Asli, gue bukan bohong ya. Maksudnya brand image di luar, ternyata ya gue pun cukup dikenal Melong Garut gitu loh. Kunaon sih Om Melong Garut? Kunaon sih Om, kan orang teh mimiti teh baheula teh Melong Garut. Nah itu tuh lumayan gitu loh, sering gue denger. Legenda. Iya, karena legenda. Mungkin kalau legenda kan bakal semakin ini legenda Pastrean ya. Bakal semakin dikenal itu ya setelah meninggal. Kalau legenda itu kan kayak gitu. Harus meninggal dulu. Tapi namanya tetap harum. Ya apa-apa sebagai pergerakan. Cuma maksudnya kayak gini. Ketika misalnya kan lu juga sering banget menggaungkan yang namanya Garut Pride lah, kudu bangga jadi orang Garut gitu. Bahkan kemarin juga kan ketika bikin film itu juga kan memang tetap ada si Bacecepnya apalah gitu. Garutnya juga tetap terbawa. Sih gitu. Emang kunaon sih Garut gitu kudu gitu-gitu, emang terkenal atau masih gitu Garut? Jadi gini Om, yang selalu yang sering kita obrolin juga sebenarnya. Selalu kalau misalkan kita ngomongin Garut tuh di Garutnya sendiri sok terkenal. Benar gak sih? Contohnya Kang Cecep. Ya contohnya Kang Cecep. Om, pas waktu silat lagi rame-ramenya, saya lihat ada di Jakarta waktu itu ada Wisma yang memang ngajarin silat gitu loh. Di sana banyak Om, sampai artis-artis tuh belajar. Siapa gurunya? Ya salah satunya beliau. Di Garut saha. Paling eta kene muridna Kang Cecep, adalah beberapa yang bertambah gitu ya. Bertambah gitu. Tapi kan enggak kunaon gitu, padahal ini lagi hangat-hangatnya di dunia perfilman ya. Kemarin-kemarin sebelum Covid tuh kan silat tuh banyak banget gitu film yang ngusung tema silat gitu loh. Ada misalkan terakhir Bang Cecep tuh Gatot Kaca dan bla 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 gitu. Ya rombongannya Bang Cecep nih, murid-muridnya setahu saya ya udah jadi main di Gundala, terus jadi koreografer di film A B C D. Mana orang Garutnya nggak nambah. Ya mungkin hanya 1-2 gitu, tapi di luar sana di Jakarta justru jadi banyak yang lebih banyak belajar. Nah, ayo orang nanti. Bahkan saya kalau ngomongin Kang Cecep juga masih Kang Cecep teh nu mana? Diomongin The Red sama John Wick barulah gitu gitu. Padahal itu orang Garut, hartanya Garut gitu, nu someah pisan, nu berbagi ilmunya juga ibarat kata mah enggak pilih-pilih, selalu someah aja gitu berbagi share-nya. Coba alasannya apa coba? Ya nggak tahu ya gitu. Apa coba alasannya? Kenapa orang Garut itu lebih banyak terkenal di luar, tapi sama orang Garut sendiri itu nggak terlalu dikenal? Ya mungkin perkara apresiasi mungkin juga, ya. Yang tadi kita sempat bahas kan? Ya. Ada misalnya Ibnu The Jenggot yang tadi bilang. Ya, Ibnu The Jenggot kan saya di bukan podcast ya, saya bukan talk show. di Metapora Rasa saya ngobrol sama Ibnu, ternyata dia diproduseri oleh label dari Malaysia. Sampai dia diundang ke sana, tayang. Sering tuh main di Garut, Kang Ibnu sering tuh main di Garut. Tuh malah loba di Bandung, di Jakarta, di mana gitu. Dan sempet di Garut nggak gaul, gue nggak ngerti. Di Instagramnya tuh aja di Pelongan gitu ya, pas uset dia manggung di mana gitu dengan penonton yang banyak, kayak gitu. Di Garut kita juga nggak pernah ngundang dia. Iya, karena baru tahu Om. Nah itu dia. Jadi siapa yang ngubumingin, siapa tugas di sini?
Ya kita ya maksudnya kita juga harus punya peran gitu Om di situ. Ya, makanya kenapa lu bikin metafora rasa kan? Gua bikin metafora rasa. Kenapa Portable juga bikin ya kayak gini? Iya. Jadi ya maksudnya sama lah. Metafora rasa juga kan kebanyakan ngundang orang-orang Garut yang mungkin itu lebih ke apa? Inspiring people atau kayak gimana? Inspiring people, apapun genrenya, mau dia pebisnis, mau apapun, gua undang sih. Cuman ya gitulah gitu. Kalau misalkan lagi sibuk-sibuk banget agak sulit juga gua. Anjir sibuk-sibuk banget ngerinya. Ngedekor. Ya tapi bagus lah. Maksudnya jadi si orang-orang yang di Garut yang terkenal itu kan memang atau yang sukses lah bukan terkenal gitu. Mereka yang sukses tapi nggak terkenal di Garut. Saya juga heran apakah memang orang Garut itu tidak terlalu peduli gitu dengan misalnya lingkungan sekitar. Jadi kayak oke sih itu terkenal nyanggeus nasi gitu kan misalnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya disayangkan ternyata misalnya orang Garut juga banyak mengidolakan artis atau misalnya mereka yang sukses tapi mereka yang dari luar tapi orang Garut sendiri enggak gitu kan. Nah sama juga dengan metafora rasa gitu juga Portable juga sekarang mulai aktif di channel Portable gitu dan harapan kita yang tadi saya bilang bahwa kita bakal jadi TV digital lah gitu yang terdepan lah di Garut gitu. Yang bisa mengakses atau menginformasikan ya hal-hal yang ada di Garut. Betul. Karena kan yang gue bilang orang tuh buka YouTube nih. Ya. Semua orang tuh hampir sekarang yang punya Android atau smartphone atau apapun itu pasti mereka buka YouTube. Dulu kan harus dari PC lah, sekarang bisa dari YouTube. Rata-rata ketika buka YouTube yang mereka lihat itu ya konten yang bukan orang di Garut lah. Betul. Karena mungkin apakah memang gak ada konten tentang Garut yang menarik atau ya tidak ada yang bikin kontennya. Makanya kita mulai saya juga ketika pas metafora rasa muncul, oh ini bagus nih misalnya kayak gini. Dan emang tujuan saya juga pengen justru semakin kan banyak tuh di Garut ada YouTuber Garut juga, ya kan? Yeah. Ada komunitasnya sebetulnya kan. Cuman yang gua nggak tahu itu karyanya apa aja nih ke bawah itu kan? Apakah YouTuber Garut itu sebagai konten kreator atau wadah doang misalkan jadi nggak tahu juga misalnya di bawah siapa. Nah harapannya juga biar orang-orang Garut memang yang jadi YouTuber atau misalnya jadi konten kreator memang banyak lah. Jadi biar traffic Garutnya itu di YouTube-nya jadi banyak juga. Tapi aneh nah makanya suka ada kayak gini ketika metafora rasa udah muncul duluan, nah terus tiba-tiba Portable muncul. Padahal kan Portable udah dari lama nih ada gitu kan, cuman kita dulu nggak bikin konten. Kalau kita lebih ke ada yang bikin konten yang lu bikin kan yang kayak selebgram Garut lah atau misalnya kayak gitu-gitu kan. Udah lama banget sebenarnya. Nah itu dia mereka pas ketika dibikin pertanyaan itu selalu kayak gini, dan mana yang gitu nyengan si Ardinya. Itu yang coba di kumang gitu. Apakah emang tersaingi tuh kayak gimana sih? Kagak sih gua mah justru ya ayo aja gitu dengan pemikiran masing-masing kita bikin gitu loh. Kita punya style. Ya, gue punya style, lu punya style gitu. Kalau menurut gue sah-sah aja siapapun bikin aja gitu. Justru ramekeun gitu loh. Misalkan saya udah metafora udah sama Kang Cecep ya gitu ya. Ya nextnya justru sama Kang Cecep sama siapa lagi sama siapa lagi sama konten kreator lainnya sehingga ya jadi memang nge-boom gitu loh. Nah itu. Nah makanya tapi enak yang yang bilang misalnya kayak Monek jangan si Ardinya itu nggak satu orang loh. Oh iya. Gimana Om rasanya gue tanya. Karena ya untuk hal itu gue yang duluan gitu kan. Jadi seri sih sebetulnya cuma seri. Maksudnya gini, ketika itu cuma satu orang yang kayak gitu, oke, berarti pola pikir dia seperti ini gitu kan. Nah, ketika ada beberapa yang bertanya seperti itu, jadi yang mikir apakah mungkin ini mentalnya orang Garut itu yang kayak gengsinya itu yang gede. Jadi kayak naon sih mending sesaruaan atau misalnya kayak gimana gitu. Bukannya justru lebih ke oke gue meramaikan misalnya kan. Yang kayak gitu. Bukan kayak gitu. Padahal makanya dibilang seri aja gitu. Cuma itulah gue bilang justru gue saling ngebantu lah. Karena biar mungkin mereka juga gak tahu kalau algoritma YouTube itu berbeda. Kalau algoritma YouTube itu kan seperti itu. Kalau kita nonton satu konten terus ada konten lain yang relate. Itu mereka bakal justru muncul saling merekomendasikan satu sama lain gitu. Setelah podcastnya Dedi kan ada podcastnya siapa gitu kan, kayak atau gitu misalnya ketika si orangnya itu yang diundang orangnya itu gitu kan. Iya benar-benar. Ya itu kayak gitu makanya kok kayak gini. Tapi gue nggak lebih ke kumanya cara ngerubah pola pikirnya enggak ya udahlah hajar aja. Bikin aja gitu. Bikin aja terus. Nah makanya harapannya biar mau nambahin juga gue nih mau syuting lagi kemarin soalnya anak-anak lagi pada sibuk. Dan berarti ada Gumadi ini Gamadi ya? Gamadi. Ada nextnya nih. Langsung pengen bikin part 2 insya Allah. Dia kan jatuh tuh. Itu meninggal apa kagak tuh?
Ya maksudnya film luar negeri pun mintanya ke sini gitu. Iya. Seapresiasi itu yang luar negeri sampai ngebeli ibarat katanya koreonya dari Mbah Cecep bahkan. Iya. Ya kalau kita nggak ngenalin yang di Garutnya ya mungkin cuek-cuek aja gitu Om.